Shalom, perkenalkan nama saya Angel Stefania Goni dengan NIM 21142010005. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan prinsip dan prosedur pemberian medikasi. Prinsip pemberian medikasi ada 6 prinsip yang harus dilakukan, yaitu benar pasien, yang kedua benar obat, yang ketiga yaitu benar dosis, yang keempat benar rute, yang kelima benar waktu, dan yang terakhir benar dokumentasi. Prosedur pemberian medikasi memberikan obat pada pasien terdiri dari beberapa cara, yaitu melalui oral, parenteral, topikal, dan supositoria. Pemberian medikasi melalui oral yaitu salam pada pasien, jelaskan maksud dan tujuan tentang prosedur yang akan dilakukan, cuci tangan, kemudian pakai sarung tangan. Berikan obat sesuai dengan prinsip pemberian obat, bantu pasien untuk meminum obat dengan cara apabila memberikan tablet atau kapsul dari botol, tuangkan jumlah obat sesuai kebutuhan. Rapikan keadaan pasien, bereskan peralatan, sampaikan pada pasien bahwa tindakan sudah selesai dilakukan, lepas sarung tangan, kemudian cuci tangan. Selanjutnya, prosedur yang dilakukan melalui medikasi parenteral atau melalui intervena. Salam pada pasien, jelaskan maksud dan tujuan tentang prosedur yang akan dilakukan, cuci tangan, pakai sarung tangan, bebaskan daerah yang akan dilakukan suntikan. Apabila obat dari tempatnya, ambil obat dari tempatnya dengan spuit sesuai dengan dosis yang dianjurkan. Jika obat tersebut serbuk, maka lakukan dengan cairan pelarut. Kemudian pasangkan perlak, lakukan pembendungan dengan tourniquet pada bagian atas dari daerah yang akan disuntikan. Desinfeksi dengan kapas alkohol, lakukan penusukan dengan lubang jarum menghadap ke atas dengan sudut 15-300 dari permukaan kulit. Lakukan aspirasi bila terdapat darah dalam spuit obat. Setelah selesai, ambil spuit dengan cara ditarik dan lakukan penekanan pada daerah penusukan dengan kapas alkohol. Rapikan pasien kembali dan bereskan peralatan. Sampaikan pada pasien bahwa pemberian obat sudah selesai. Cuci tangan setelah prosedur dilakukan. Selanjutnya, pemberian medikasi melalui topikal. Biasanya dipakai untuk pengobatan gangguan dermatologis, misalnya gatal-gatal, kulit kering, infeksi, dan lain-lain. Yang pertama yaitu cek instruksi dokter untuk memastikan nama obat. Salam pada pasien, jelaskan maksud dan tujuan tentang prosedur yang akan dilakukan, cuci tangan, posisikan klien dengan nyaman dan tepat, pastikan hanya membuka area yang akan diberikan obat. Inspeksi kondisi kulit, gunakan sarung tangan, oleskan agen topikal, letakkan 1-2 sendok teh obat di telapak tangan, kemudian lunakan dengan menggosok dengan lembut di antara kedua tangan. Usap merata di atas permukaan kulit, lakukan gerakan memanjang searah pertumbuhan bulu. Jelaskan pada pasien bahwa kulit dapat terasa berminyak setelah pemberian obat. Rapikan kembali peralatan yang masih dipakai, buang peralatan yang sudah tidak digunakan pada tempat yang sesuai. Cuci tangan dan selesai. Pemberian medikasi melalui supositoria merupakan tindakan medis yang dilakukan untuk memberikan terapi sesuai advis melalui rektal dan membran mukosa, sehingga obat dapat diserap dan mendapatkan efek lokal atau sistematik. Yang pertama yaitu kaji ulang terapi yang diminta dokter. Kedua, cuci tangan. Ketiga, pakai sarung tangan. 4, jaga privasi. 5, posisikan pasien dengan posisi SIMS, posisi miring dan dengan tungkai bagian atas fleksi ke depan. Pastikan pasien tetap memakai selimut kecuali bagian rektal saja. Buka kemasan obat. Minta klien rileks dan menarik nafas. Tarik pantat bagian atas klien dengan tangan non-dominan.
Keluarkan jari tangan dan usap anus klien dengan tisu. Anjurkan pasien tetap dalam posisi Sims juga lebih 5 menit. Bila obat yang digunakan adalah obat pencahar, pastikan bel pasien menyala sehingga ketika pasien ingin BAB dapat meminta bantuan pada perawat untuk memakaikan pispot atau pergi ke kamar mandi. Jika pasien mampu secara mandiri, dapat dianjurkan untuk ke kamar mandi jika sudah merasa ingin BAB. Selanjutnya, lepaskan sarung tangan dengan membalikkan bagian dalam dari luar, lalu dibuang. Yang terakhir yaitu kita harus mencuci tangan. Ya, demikianlah penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kalimat atau kata, mohon maaf. Dan untuk teman-teman yang ingin bergabung dengan kami di Universitas Pembangunan Indonesia bisa saja. Dan yuk kita lihat bersama ada apa saja di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan.